Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Putra Manusia dimuliakan, dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jika Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama-sama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Frater, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, selamat malam semua. Saya pernah bertanya kepada anak-anak, kira-kira apa yang harus selalu kita bawa sebagai pengikut Yesus? Dan kalau pertanyaan itu malam ini saya tanyakan kepada Bapak Ibu semua, kira-kira apa yang harus kita bawa kemana-mana sebagai pengikut Yesus, supaya orang tahu bahwa kita itu adalah pengikut Yesus.
Siapa yang bisa menjawab? Benar. Tetapi waktu saya tanya kepada anak-anak, banyak yang katakan rosario. Ada yang mengatakan salib. Tapi saya katakan, iya, rosario bisa saja semua orang boleh membawanya. Juga salib. Tetapi yang paling utama yang harus selalu kita bawa kemana-mana adalah kasih. Dan hal itulah yang hari ini disampaikan kepada murid-murid yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Dan juga sekaligus disampaikan kepada kita semua sebagai perintah. Dalam Injil yang lain katakan perintah baru. Perintah yang disampaikan kepada para murid dalam perjamuan malam terakhir ketika Yudas yang telah dikuasai oleh iblis meninggalkan ruang perjamuan. Itu artinya bahwa ajaran Yesus itu tidak akan lagi diganggu oleh kekuatan-kekuatan jahat. Dan Yesus katakan, kamu harus saling mengasihi. Supaya semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Itu berarti bahwa yang harus selalu kita bawa kemana-mana, dalam situasi apa saja, di mana saja, kemana saja, adalah kasih. Dan kasih itulah yang harus kita tunjukkan supaya orang tahu bahwa kita adalah pengikut Yesus. Mengapa orang lain sangat bangga dengan kita? Karena kita tidak hanya mengasihi sesama, tetapi juga termasuk musuh-musuh kita. Saya masih ingat waktu saya masih kuliah di Universitas Nusa Cendana Kupang, sebelum saya masuk frater, saya tinggal di satu daerah yang namanya Kuanino, khususnya Kali Sembunyi. Lalu di tempat kos-kosan itu ada juga keluarga saya, mereka suami istri. Tinggal karena kita kontrak satu rumah berapa kamar. Tapi tiap hari mereka berkelahi terus. Lalu saya menyindir mereka dengan menyinggung satu keluarga di atas. Saya bilang kita tiap hari baca kitab suci terus, tetapi berkelahi juga non-stop, sama saja. Seperti kita tidak baca kitab suci. Jadi kita baca firman Tuhan, tapi tiap hari berkelahi terus. Orang yang berkelahi itu artinya orang tidak
mengungkapkan kasihnya, tapi mengungkapkan kebenciannya. Mengungkapkan rasa irinya dan lain sebagainya. Kalau orang yang mengasihi itu akan nampak dalam kerukunan, kedamaian, ketenangan, dan lain sebagainya. Dan dalam hal saling mengasihi bisa nampak dalam berbagai macam bentuk. Misalnya, lewat saling menyapa. Saling menyapa satu dengan yang lain, itu adalah ungkapan kasih. Juga saling memberikan senyuman. Itu juga salah satu bentuk ungkapan kasih. Tetapi saya selalu mengingatkan umat, saya katakan ingat, jangan sampai senyuman yang akan Anda berikan itu adalah senyum kehancuran. Apa maksudnya? Bibirnya terpaksa tersenyum, tapi hatinya tidak. Bahkan dalam hatinya berhadapan dengan orang yang dia benci, dia bilang, tidak mau mati cepat sudah. Itu namanya senyuman yang dia berikan itu adalah senyum kehancuran. Kasih juga bisa terungkap atau dalam bentuk pelayanan kita. Orang yang melayani dengan kasih akan selalu mendatangkan kegembiraan, sukacita, kebahagiaan. Kasih juga bisa terungkap dalam memberi perhatian atau memberi sedekah. Dan saya selalu mengingatkan umat, dalam hal memberi sedekah jangan sampai karena terpaksa. Karena kalau terpaksa walaupun Anda memberikan begitu besar, tidak akan mendatangkan berkat. Baik bagi dirimu maupun bagi orang yang menerimanya. Pemberian itu harus dengan hati yang tulus, hati yang penuh kasih. Dan masih banyak lagi ungkapan bentuk kasih yang bisa kita nyatakan. Pernah suatu saat saya bersama satu kelompok yang namanya kelompok penyembuhan. Kami melayani di Kebumen. Kebetulan pelayanan kami itu dari sore sampai pagi. Lalu banyak anggota tim yang mengeluh, merasa capek dan lain sebagainya. Lalu
Saya kemudian mengingatkan mereka. Ingat, saat ini kita melayani bukan dengan kekuatan kita atau kemampuan kita atau kehebatan kita, tapi kita melayani karena Allah menggunakan kita sebagai tangan-tangan kasih-Nya. Dan biasanya kalau kita melayani dengan tumpuan pada Allah, kita tidak pernah akan merasa capek. Setelah itu, baru kita akan bisa merasa capek. Tapi selama pelayanan, pasti tidak akan pernah merasa capek. Dan itu yang saya alami dan saya rasakan dalam setiap pelayanan. Saya juga masih ingat ketika kami melayani di Makassar. Di salah satu paroki, namanya paroki Santo Fransiskus, Makassar. Selama 4 hari berturut-turut, dari jam 4 sore sampai jam 4 pagi. Selama 4 hari berturut, tidak pernah merasa capek, tapi setelah itu pulang baru merasa, capek sekali. Tapi selama pelayanan tidak pernah terasa. Karena di situ bukan kita yang berkarya, tapi Allah yang berkarya dalam diri kita. Dan itulah yang harus selalu kita sadari. Dalam pekerjaan apa saja. Bahwa Allah memakai Anda. Allah memakai kita. Jadi kalau Allah ada di dalam kita dan kita ada di dalam Allah, tidak pernah akan merasa capek. Tetapi ketika kita mengandalkan kemampuan diri kita sendirilah, di situ kita tidak akan berdaya. Karena kita tahu tanpa Allah kita tidak mampu berbuat apa-apa. Dan hari ini Yesus meminta kepada kita semua supaya kita saling mengasihi. Dan kalau kita saling mengasihi, maka kita ada di dalam Allah dan Allah ada di dalam kita. Karena apa? Karena Allah adalah kasih. Dan kalau Allah ada di dalam kita dan kita ada di dalam Allah, maka kekuatan apapun tidak pernah akan mematahkan kita. Tetapi ketika kita tidak menyadari itu, maka kita sama sekali tidak berdaya. Karena itu mari renungkan perintah Tuhan ini. Hendaklah kamu saling mengasihi. Tuhan memberkati.